beliau sering mengingatkan bahwa santri mah kudu ikhlas dina ngalakukeun naon wae, ulah ngarepkeun hate sabab barokah bakal jauh lamun hate geus kotor. Dalam berbagai kesempatan beliau tidak henti-hentinya mengingatkan bahwa predikat kesantrian itu tidak otomatis dimiliki, tetapi harus terus dijaga, diperjuangkan, dan diwariskan. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, usikum binafsi bitaqwallah wa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, amin. Yang terhormat, wabil khusus pun guru, mudah-mudahan Allah muliakeun sadayana guru-guru anu parantos maparin ilmu ka urang sadayana di keluarga besar Pondok Pesantren Al Munawwar Zarnaujiyah. Mudah-mudahan ilmu anu dipaparin kumantena janten ilmu manfaat aya dina kabarokahan, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin para alumni, asatid, asatidah, talamid, talamedah, sadayana hormatan sim guring, pamudah-mudahan Allah muliakan. Hapunten anu kasuhun painten ieu teh rada ekspres nanging ya tilu lemar painten. Widi. Bismillahirrahmanirrahim. Biografi Kiai Haji Sofyan Tasawri Ma'mun almarhum guru urang. Profil singkat, Kiai Haji Sofyan Tasawri Ma'mun adalah seorang ulama asal Gobras, Ciberem, Kota Tasikmalaya. Beliau lahir pada tahun 1950 sebagai putra dari Kiai Haji Ma'mun, pendiri Pondok Pesantren Sumur Caringin Al-Ma'muniyah dan Hajjah Sa'diyah. Pada tahun 1972, beliau menikah dengan Hajjah Iis Aisyah, putri dari Kiai Haji Abbas Mahmud Zarnaoji dan Haji Khadijah. Dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai 5 orang anak laki-laki. Perjalanan menuntut ilmu. Kiai Haji Sofyan Tasawri Ma'mun menempuh perjalanan menuntut ilmu selama kurang lebih dari 17 tahun di berbagai pondok pesantren, baik di wilayah Tasikmalaya, Garut maupun luar daerah seperti Madura. Di antara pondok pesantren yang pernah beliau singgahi adalah Pondok Pesantren Sirnasari Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, Pondok Pesantren Riyadul Alpiyah Sadang, Kabupaten Garut, Pondok Pesantren Kudang Limbangan, Kabupaten Garut, Pondok Pesantren Jamanis Bunut, Kabupaten Tasikmalaya, Pondok Pesantren Ciawi Ciders Tasik Kota, Kabupaten Tasikmalaya, Pondok Pesantren Bangkalan Madura, Pondok Pesantren Pasir Bokor Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Selain pondok pesantren tersebut, beliau juga sempat berguru kepada beberapa ulama, di antaranya yang tersebar di berbagai daerah. Riwayat pendidikan beliau ini masih terus dihimpun dari para santri senior, keluarga, dan sumber-sumber terpercaya untuk menjaga keakuratan sejarah perjuangan beliau dalam mencari ilmu. Perjalanan mengejar dan mendirikan pondok pesantren sejak muda, bahkan sebelum menikah, Kiai Haji Sofyan Tasawri Ma'mun telah aktif mengajar para santri
di Pondok Pesantren Al-Ma'muniyah, Sumur Caringin, pesantren yang didirikan oleh ayahandanya, yaitu Kiai Haji Ma'mun. Ketika sang ayah wafat, beliau melanjutkan peran sebagai guru pembimbing utama di pondok pesantren tersebut. Meskipun usianya masih muda, beliau telah dipercaya sepenuhnya oleh para santri-santriyah karena ketulusan dan keikhlasan ilmunya dan keluasan ilmunya. Setelah menikah, beliau dan istri belum memiliki rumah sendiri. Mereka menetap di bagian kobong pojok pesantren, hidup dalam kesederhanaan, namun tetap penuh pengabdian. Di tempat itulah beliau membina kehidupan rumah tangga dan mengasuh para santri-santriyah hingga dikaruniai 3 orang anak. Pada tahun 1982, Kiai Haji Sopyan memutuskan untuk pindah dan menetap di Padayungan. Di sana, di mertuanya yaitu Kiai Haji Abbas Mahmud Jarnauji, mendirikan pondok pesantren Al-Munawwar Jarnaujiyah, dan Kiai Haji Sopyan diamanahi sebagai pengasuh utama. Perpindahan beliau meninggalkan duka yang mendalam bagi para santri. Di Sumur Caringin banyak yang merasa sangat kehilangan. Bahkan ada yang berkata bahwa kepergian Kiai Haji Sopyan dan istrinya terasa sepi ditinggal wafat seorang guru. Ungkapan itu mencerminkan betapa besar kecintaan dan kepercayaan mereka kepada beliau. Sebagai santri memilih ikut pindah ke Padayungan demi tetap bisa berlangsungnya belajar langsung dari beliau. Di awal perjuangan, Kiai Haji Sopyan bersama keluarganya tinggal di rumah masih setengah jadi dengan lantai tanah yang hanya dialiasi tikar mendong. Rumah tersebut memiliki 3 kamar kecil. 1 digunakan untuk beliau bersama keluarganya, 1 lagi diperuntukkan bagi santri putra dan belajar bersama beliau. Mereka hidup dalam kebersamaan dan semangat pengabdian yang tinggi, dipenuhi keikhlasan dan rasa cinta kepada ilmu serta guru. Dengan dukungan dan kebersamaan bersama Kiai Haji Abbas Mahmud Jarnauji, beliau secara perlahan membangun masjid, madrasah, kobong, dan musola. Pondok pesantren Al-Munawwar Jarnaujiyah pun terus berkembang dan menjadi tempat pendidikan Islam yang penuh keberkahan dan semangat perjuangan. Kepribadian dan keteladanan Kiai Haji Sopyan Tasawuri dikenal sebagai sosok yang tawadhu, sabar, dan ikhlas. Meski santun dalam bertutur, beliau sangat tegas terhadap kemungkaran dan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ketangguhan prinsip dan komitmen beliau dalam membimbing umat menjadikannya panutan di kalangan santri, alumni, masyarakat umum, bahkan di lingkungan keluarganya sendiri. Beliau menjadi contoh teladan dalam kesederhanaan, tanggung jawab, dan keteguhan dalam memperjuangkan agama. Salah satu kisah keteladanan yang membebaskan adalah ketika salah satu anak beliau ingin jajan, sedangkan di depan rumah saat itu ada 4 pandangan yang berjualan. Sang anak memilih membeli dari salah satu pedagang dan meninggalkan 3 lainnya. Dari 3 pedagang lainnya agar tidak ada yang merasa tersisihkan dan semua dapat rezeki yang adil. Sikap ini menunjukkan kepekaan sosial dan kasih sayang beliau tidak hanya kepada keluarga dan santri, tetapi juga kepada masyarakat kecil di sekitarnya. Amanat jaga predikat kesantrian.
Salah satu pesan terakhir dan paling sering diulang oleh Kiai Haji Sopyan Tasawuri Ma'mun kepada para santri, anak-anak serta keluarganya adalah jaga predikat kesantrian. Amanat ini singkat, namun dalam maknanya bagi beliau santri bukan hanya status, melainkan identitas yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh, baik dalam ibadah, adab, kejujuran, kesederhanaan, maupun dalam semangat untuk terus belajar dan mengabdi. Beliau sering mengingatkan bahwa santri mah kudu ikhlas dina ngalakukeun naon wae, ulah ngarepkeun hate sabab barokah bakal jauh lamun hate geus kotor. Dalam berbagai kesempatan beliau tidak henti-hentinya mengingatkan bahwa predikat kesantrian itu tidak otomatis dimiliki, tetapi harus terus dijaga, diperjuangkan, dan diwariskan. Amanat kepada keluarga KHD budak teh pasantrenkeun. KHD budak teh pasantrenkeun. 3 kali KHD budak teh pasantrenkeun. Sarang gerak. KHD pasantrenkeun. Di samping mendidik para santri dengan penuh keteladanan, Kiai Haji Sopyan Tasawuri Ma'mun juga sangat memperhatikan pendidikan anak-anak dan keturunannya. Amanat beliau kepada keluarga bukan sekadar pesan lisan, tetapi berakar dari pemahaman mendalam beliau terhadap berbagai kitab-kitab klasik yang selalu beliau kaji dan pelajari. Dalam kitab-kitab tersebut, beliau menemukan pentingnya pendidikan agama yang kuat sebagai pondasi membentuk karakter dan akhlak mulia. Dari sinilah muncul tekad dan komitmen beliau yang kuat agar anak-anak dan cucu-cucunya dididik di lingkungan pondok pesantren sebagai tempat terbaik untuk membentuk iman dan akhlak. Salah satu amanat keluarga yang selalu diingat dan menjadi pegangan adalah KHD budak teh pasantrenkeun. KHD budak teh pasantrenkeun. KHD budak teh pasantrenkeun. Ingat, anak-anak itu harus disekolahkan di pesantren. Bagi beliau, pesantren bukan hanya tempat menuntut ilmu agama, tetapi juga benteng akhlak dan kawah. Cendika muka membentukkan karakter. Beliau percaya bahwa di pesantrenlah seorang anak akan belajar hidup sederhana, taat, hormat kepada guru, dan siap menghadapi kehidupan dengan nilai-nilai Islam yang kuat. Amanat ini bukan sekedar ucapan, tetapi menjadi komitmen hidup yang dijalankan oleh anak-anak beliau hingga kini. Bahkan cucu-cucu beliau pun diarahkan untuk mengenal dan mencintai lingkungan pondok pesantren sejak dini. Amanat ini menjadi pengingat abadi bahwa generasi yang kuat akidah dan adabnya hanya bisa lahir dari pendidikan yang berlandaskan iman dan ilmu. Dan bagi Kiai Haji Sopyan, tempat terbaik untuk itu adalah pondok pesantren. Wafat dan peninggalannya Kiai Haji Sopyan Tasawuri wafat pada bulan Maret 2005, tepatnya di hari Rabu kedua bulan Safar 1426 Hijriah. Hingga kini jasa dan keteladanan beliau masih dikenang oleh para santri, para alumni serta masyarakat Padayungan dan sekitarnya.
Makam beliau pun sering diziarahi sebagai bentuk cinta dan penghormatan. Tradisi haul beliau rutin dilaksanakan setiap tahun tepat pada hari Rabu kedua bulan Safar. Tradisi ini menjadi momentum untuk mengenang perjuangan beliau dalam menegakkan dakwah Islam dan membina generasi penerus yang berakhlak. Penutup, Kiai Haji Sofyan Ma'mun Tasawuri Ma'mun bukan hanya seorang guru, tapi juga pembimbing jiwa dan teladan hidup. Perjuangan beliau dalam mencari ilmu, membina santri, serta membangun pesantren dari nol menunjukkan bahwa keberkahan hidup terletak pada pengabdian tulus tanpa pamrih. Semoga semangat dan keteladanan beliau terus menginspirasi kita semua untuk mencintai ilmu, menjaga akhlak, dan memperjuangkan Islam dengan ikhlas dan rendah hati. Semoga setiap huruf dan biografi ini menjadi amal jariah untuk beliau dan menjadi pengingat bagi kami yang ditinggalkan. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu yang kami baca. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang dibaca tentang biografi tadi menjadikan salah satu gambaran atau pengamalan untuk kita semua. Hadanallah iyyakum ajmain wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.